Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan membacakan kitab Ensiklopedia Sains Islami jilid pertama mengenai fisika. Dalam bab pertama berbicara tentang kosmos. A. Alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata raqqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Tentang penciptaan alam semesta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menerangkan dalam suatu riwayat panjang. Beliau bersabda, telah menceritakan kepada kami Abdullah Al-Hafid, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Ahmad bin Amr Al-Amasi di Kufah, telah menceritakan kepada kami Husain bin Humayyad bin Ar-Rabi, telah menceritakan kepada kami Hunad bin Asyuri, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Iyas dari Abi Sa'id, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya seorang Yahudi mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian beliau berkata, Allah menciptakan bumi pada hari Ahad dan Senin dan menciptakan gunung dan seisinya pada hari Selasa. Pada hari Rabu dia menciptakan pohon, air, kota-kota, pemukiman, dan kharab atau lahan-lahan kosong. Dan ini sudah 4 hari. Maka yang Maha Gagah berfirman, katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Rob yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Rob seluruh alam. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian dia berkahi, dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Dan dia menciptakan langit pada hari Kamis, dan dia menciptakan bintang-bintang, matahari, bulan, dan malaikat pada hari Jumat, sampai 3 waktu tahapan penciptaannya. Kemudian dia menciptakan pada awal waktu dari 3 waktu. Ini menentukan kisaran waktu kematian seseorang. Dan pada fase kedua memberi penyakit atas semua manfaat bagi manusia. Dan pada fase ketiga menciptakan Adam dan menempatkan di surga dan memerintahkan iblis sujud kepada Adam dan keluarnya dari surga pada akhir fase. Kemudian orang Yahudi itu bertanya, lalu apa wahai Muhammad? Nabi bersabda, kemudian dia bersemayam di atas ars. Mereka mengatakan, jika aku telah selesai menyempurnakan. Mereka berkata, kemudian istirahat. Dia berkata, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah dengan sangat marah. Maka turunlah ayat, dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan. Hadis riwayat Baihaqi. Alam semesta meliputi segala entitas, dari partikel-partikel terkecil di bawah atom hingga sekumpulan galaksi yang tidak terlukiskan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui seberapa besar alam semesta ini.
Dan menurut teori tentang kemunculan alam yang paling populer, yaitu teori Big Bang, dentuman besar, alam terbentuk akibat ledakan besar yang terjadi sekitar 10 hingga 20 miliar tahun silam. Pada awalnya, alam berbentuk bola api yang sangat tebal, panas dan terbentuk dari gas yang memuai dan dingin. Setelah berjalan kurang lebih 1 juta tahun, menurut pendapat yang paling valid, gas tersebut mulai menggumpal dan membentuk massa-massa lokal yang merupakan cikal bakal galaksi-galaksi. Kemudian setelah beberapa miliar tahun, alam masih tetap mengalami pemuaian, meskipun ada tempat-tempat yang melingkupi materi-materi yang paling terikat antara satu sama lain. Akibat efek gravitasi, misalnya kumpulan galaksi, kalangan ahli astronomi belum mengetahui apakah alam akan berhenti memuai dan mulai mengerut atau tetap memuai hingga waktu yang tak terhingga. Ada beberapa catatan sains modern tentang kosmos di antaranya.